Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian di dalam membaca kitab Al-Ham. Pada hari-hari yang telah lewat, kita telah membahas perkara yang membatalkan puasa. Sudah kita bahas bahwasannya yang membatalkan puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama, puasanya enggak batal, pahalanya batal. Yang kedua, puasanya batal, pahala puasanya juga batal. Nah, kita lanjutkan di sini perkara yang kedua. Puasanya batal, pahalanya juga batal. Apa kata mu'alif? Yang pertama, di sini dikatakan al-muftirul awal ar-riddah. Kata mu'alif, perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan pula pahala puasa yaitu riddah. Apa itu riddah? Murtad. Na'udzubillah min dzalik. Murtad termasuk yang membatalkan puasa. Apa itu murtad? Wahia qatul Islam biniyatin au qaulin au fi'lin walau kanatir riddatu lahdzatan wahidah. Apa itu riddah? Riddah adalah memutuskan Islam dengan niat. Dengan niat. Na'udzubillah min dzalik. Misalkan ada seseorang ketika dia berpuasa, di dalam hatinya dia punya niat bahwasanya dia berniat untuk memutuskan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau terjadi perkara ini, maka orang tersebut batal puasanya. Yang kedua, au qaulin atau dengan ucapan, dengan kata-kata. Na'udzubillah min dzalik. Misalkan ada orang lagi puasa, kemudian dia ucapkan dalam hatinya, saya mau keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang melakukan itu, maka puasanya batal. Atau bifi'lin, dengan perbuatan. Na'udzubillah min dzalik, dengan perbuatan yang tadinya dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyembah patung misalnya, atau menyembah matahari misalkan. Na'udzubillah min dzalik, maka batal puasanya. Di sini dikatakan walau kanatir riddah lahdzatan wahidah. Walaupun riddahnya, murtadnya sebentar. Walaupun riddahnya atau murtadnya sebentar, seukuran dia mengucapkan na'udzubillah min dzalik, saya mau keluar dari Islam, seukuran itu sudah batal puasanya. Batal juga pahala puasanya. Puasa batal, pahala puasa juga batal. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, al-muftiru tsani al-haid wan nifas wal wiladah walau lahdzatan minan nahar. Yang kedua, batal puasanya jika ada orang haid atau nifas atau wiladah, walau lahdzatan minan nar, walaupun cuma sesaat, sebentar nih orang. Ada perempuan misalnya lagi puasa, tahu-tahu keluar darah haid, walaupun cuma setetes, keluar darah haidnya, batal puasanya. Begitu juga dengan nifas, begitu juga dengan wiladah, dengan orang yang melahirkan. Nah, orang yang melahirkan batal puasanya, tapi nanti orang haid sama orang yang nifas wajib diqodho dia setelah lebaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal mufattiru salis al junun walau lahdzatan. Yang ketiga, gila walau lahdzatan, walaupun sebentar. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang misalnya puasa, tahu-tahu gila dia, tengleng, cerengah-cerengeh, ngomong sendirian, walaupun cuma 5 menit misal, hilang akalnya, junun, gila, akalnya keluar dan tidak terkendali, maka orang tersebut dikatakan gila, batal pula puasanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini gila, ini penyakit dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak mungkin Allah menghadap seseorang atau memberi penyakit kepada seseorang kecuali sumbernya dari orang tersebut. Sumbernya dari kita juga. Kayak orang begini, orang susah hidupnya.
Orang sakit hidupnya, belangsak terus lah, kalau bahasa saya belangsak terus nih orang hidupnya. Itu bukan Allah yang berkehendak, tapi emang sumbernya dari dia sendiri. Tuh, hati-hati, maksiat itu salah satu penyebab susahnya orang hidup di dunia itu maksiat. Dosa itu sumber kesulitan manusia, itu dosa. Hati-hati. Gila ya, udah mendalik. Ada pernah sahabat di zaman Rasulullah SAW punya tetangga gila. Kemudian sahabat ini mencoba untuk menyembuhkan. Dibaca sama sahabat itu setiap pagi sama sore surat Al-Fatihah. Dibaca pagi surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya atau semampu dia baca, ini sahabat. Kemudian ketika dia membaca Al-Fatihah, ludahnya itu dikumpulkan sama sahabat, dikumpulkan ketika dia membaca Fatihah, ditaruh di gelas. Dan di gelas itu diaduk sama air, kemudian diberikan kepada orang yang lagi gila. Begitu juga sore juga begitu, dibaca sama dia Fatihah nih sama sahabat, Fatihah dibaca terus berulang-ulang sampai ludahnya itu ngumpul di mulut. Kemudian ditaruh di gelas, diaduk sama air, diberikan. 3 kali berturut-turut dilakukan sama sahabat. Di hari berikutnya orang tersebut sadar. Salah satu obat orang gila itu salah satunya surat Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, wal mufattir rabi' al-igma wasukru. Yang membatalkan puasa yang keempat, al-igma, pingsan, wasukru, mabok. Idza amma jami'an nahar, apabila dia pingsan seluruh hari, sepanjang hari dia pingsan. Wa amma afaqo walau lahdzatan wahidah, kemudian dia sadar walau lahdzatan wahidah, walaupun sebentar dia sadar, soha saumuhu, sah puasanya. Contoh begini, ada orang, misal ini orang mau puasa, habis sholat subuh dia pingsan, terus berjalan sampai sore. 5 menit mau maghrib sadar ini orang. Kalau ada yang perkara seperti ini maka sah puasanya. Walaupun cuma 5 menit dia sadar di hari itu, walaupun dia sedikit hari, dia cuma 5 menit sadar, sah puasanya. Pingsannya dari awal, dari semenjak subuh sampai mau maghrib, cuma 5 menit dia sadar, sah puasanya. Dengan syarat pingsannya kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan pingsan karena sengaja. Kalau misalkan ada orang puasa sebelum sahur dia minum obat biar pingsan. Nah, kalau perkara ini nggak sah puasanya. Karena apa? Disengaja, dia minum di awal, diikhtiarin sama dia, diusahain. Nah, yang dimaksud di sini yang sah orang pingsan itu sah puasanya walaupun sebentaran dia sadar, maksudnya pingsannya karena emang kodrat kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan disengaja. Disengaja nggak bisa. Disengaja batal puasanya. Ya. Kemudian yang kelima, al-mufattirul khamis, yang membatalkan puasa yang kelima, al-jima', bersetubuh.